Salam, selamat pagi adik-adik praremaja HKBP Sutoyo yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Saya akan menyampaikan salam sehat bagi kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik praremaja yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan di Minggu Rogate yang artinya berdoa pada hari Minggu ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah dibuka Alkitabnya. Ini adalah perikop yang terakhir atau tulisan yang terakhir yang bisa kita baca dari Injil Matius pasal 28 ini. Amang akan membacakannya. Begini tertulis dalam firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang Amang saya katakan tadi sebelum saya membacakan firman Tuhan, ini adalah perikop yang terakhir atau bagian yang terakhir daripada tulisan Matius atau yang terdapat dalam Injil Matius yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI judulnya diberi perintah untuk memberitakan Injil. Sudah jelas kalau ini adalah merupakan himbauan, ajakan, dan arahan serta perintah oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya bahwa tugas setelah Yesus nantinya akan naik ke sorga dan mereka meninggalkan atau Yesus meninggalkan mereka secara fisik dan tidak bersama lagi dengan Dia secara fisik ya, tidak bersama lagi. Yesus mengingatkan mereka akan tugas dan tanggung jawab mereka. Perikop ini juga merupakan cerita bagaimana Yesus bersama murid-muridnya ketika Yesus sudah bangkit dari kuburnya, lalu mengundang para muridnya untuk datang ke Galilea di mana pertama sekali mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea. Ya, masih ingat cerita bagaimana Yesus pertama sekali memanggil para muridnya di Galilea atau di Danau Galilea, dan ke situ juga mereka dipanggil. Terakhir kalinya secara fisik. Nah, ada cerita di sini dikatakan ketika Yesus bersama murid-muridnya setelah bangkit, yang pertama ada yang menyembah Dia. Kemudian ada yang ragu-ragu. Benar nggak ini? Kan begitu. Karena aneh bagi mereka kok bisa yang sudah mati bangkit lagi atau hidup lagi. Nggak mungkin kan begitu. Ada beberapa dikatakan di sini. Nah, memang itulah manusia. Kita tidak bisa sama semua. Kita tidak sama semua pikiran kita yang memiliki pikiran yang sama. Kita bisa melihat misalnya sapu tangan ini. Ya, sapu tangan ini ketika saya tanya bagaimana sapu tangan Amang? Misalnya begitu. Mungkin kita banyak berpikir mengatakan, sapu tangan Amang ini warnanya kayaknya buram misalnya. Ada yang mengatakan,
berarti Amang ini suka pakai sapu tangan misalnya begitu. Atau ada yang mengatakan, oh Amang ini nggak suka pakai sapu tangan yang putih ya, padahal biasa pakai yang putih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah cara pikir manusia. Tidak ada di dunia ini cara berpikirnya sama, persis sama, tidak ada. Sama seperti wajah kita ini. Coba perhatikan di dunia. Tidak ada yang persis sama, yang mirip-mirip sih ada, yang mirip-mirip sih ada. Tapi persis sama tidak ada. Seperti itulah kita berpikir atau cara pandang atau menilai sesuatu atau untuk mengatakan sesuatu tentang satu hal. Tentang Yesus misalnya yang sudah bangkit. Ada yang mungkin percaya dan menyembah Dia dan benar-benar percaya, tapi ada yang masih ragu-ragu. Itulah hakikat atau mungkin kehidupan kita manusia. Nah, oleh karena itu bisa saja atau sah-sah saja kita berpikiran yang berbeda-beda atau tidak sama. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa Yesus ingin semuanya baik. Dan Tuhan Yesus ingin semuanya sesuai dengan rencana Allah. Walaupun orang mengatakan yang berbeda-beda tentang Dia ketika Dia bangkit, ketika Dia hidup kembali, ketika Dia beraktivitas lagi, tapi Yesus mau semuanya sesuai dengan rencana Allah. Yesus ingin semuanya berjalan dengan baik. Dan Yesus tidak mau semua yang Dia jalani, yang Dia alami bersama dengan para muridnya tanpa kesan dan pesan. Nah, ada kesan yang ditinggalkan Tuhan Yesus dan juga pesan yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Yesus tidak mau perpisahannya hanya sekedar perpisahan. Sama kalau kita perpisahan misalnya di sekolah, kita ada inaugurasi perpisahannya di hotel atau di manalah misalnya begitu. Ya, ada juga yang SMA belum bisa dikatakan wisuda, padahal dia masih tamat SMA, dia sudah pakai baju toga lah, dia pakai ada apa namanya itu seperti medali itu, ya biasalah perpisahan supaya ada kesan dan pesan. Yang TK juga kan begitu, ada yang pakai toga seperti sarjana kecil kan begitu kan untuk memotivasi. Nah, Yesus tidak mau perpisahan itu sekedar hanya seremonial. Kesannya tidak ada, pesannya tidak ada. Yesus ingin berjalan mengalami setiap waktu itu, Dia melakukan sesuatu itu supaya ada kesan dan pesan, khususnya bagi para murid-muridnya. Dia ingin semua waktu yang dilaluinya itu menjadi pelajaran yang berguna dan yang baik bagi kita orang yang percaya. Bukan hanya kepada para muridnya, tetapi bagi kita orang percaya dan banyak orang. Karena setiap apa yang Dia lakukan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat dalam kehidupannya semua baik dan berguna. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang tidak seperti kita, tanpa sadar setiap waktu yang kita lalui atau yang sedang kita lalui, kita nggak berpikir apakah itu berguna atau tidak. Apakah itu meninggalkan kesan dan pesan atau tidak. Dan kadang kita tidak mau tahu tentang itu. Ini pelajaran bagi kita saat ini. Setiap waktu harus bisa meninggalkan, memunculkan, memberikan kesan dan pesan kepada setiap orang yang melihatnya, termasuk kita sendiri. Apakah setiap yang kita lakukan saat mengalami waktu yang Tuhan beri itu, ya, atau yang kita nikmati itu membuat orang lain senang atau diri kita senang, atau membuat orang lain bersuka cita atau tidak? Apakah setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita yang sudah dan sedang kita lakukan ini menjadi berkat bagi orang lain, atau orang lain merasa terberkati, atau kita juga merasa terberkati? Ada yang kadang kita melupa. Kita melakukan sesuatu padahal itu merugikan kita dan juga orang lain. Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sadar bahwa kita sedang atau telah melakukan yang tidak baik? Yesus tidak mau itu.
Itu sebabnya ketika dia mau meninggalkan dunia ini secara fisik, karena dia mau naik ke sorga, seperti hari Kamis akan datang, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia mau meninggalkan pesan yang baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kadang kita juga lupa bahwa waktu itu yang diberikan Tuhan itu adalah benar-benar kesempatan, waktu, opportunity, kesempatan untuk kita pakai untuk yang menjadi lebih baik. Kita pakai untuk yang berguna. Kita pakai untuk menjadi berkat. Karena kita adalah berkat. Nah, adik-adik pra remaja yang baik, ada beberapa pesan yang mau diajak Tuhan Yesus kepada kita dalam perikop ini. Yang pertama, jangan pernah ragukan Tuhan. Ingat, setiap apa yang dikatakan Tuhan, ketika Yesus berfirman, ketika Allah berfirman, ketika yang kita percaya berfirman, itu adalah berkat bagi kita. Jangan ragukan. Ketika dia sudah bangkit, ketika dia sudah hidup kembali, dan ayat 20b dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus, artinya di sini Yesus selalu ada bersama kita. Yesus senantiasa menyertai kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Jangan ragukan itu. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita, apapun dan bagaimanapun kita. Apakah kita dalam keadaan lapar, kenyang, senyum, sedih, atau senang, atau mungkin kita suntuk, atau galau, atau apapun. Ingat, jangan ragukan, Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu bersama kita. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan ragukan itu. Saat ini pun Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat kita dari atas. Tuhan akan memperhatikan kita. Oh, ini pra remaja sekolah HKBP Sutoyo ini perlu diberikan kesehatan. Lalu Tuhan memberikan, jadilah sehat. Oh, ini pra remaja HKBP Sutoyo ini selalu takut dengan corona. Oh, saya akan memberikan semangat bagi dia. Saya akan memberikan imunitas bagi anak-anak pra remaja HKBP Sutoyo. Amin? Ya, itu harus kita aminkan. Yesus ada. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup kembali. Dan dia sudah naik ke sorga. Dan ketika kita percaya, tidak ragu bahwa dia ada bersama kita, apa yang kita takutkan? Kita merasa nyaman jika Tuhan ada bersama kita. Sedangkan kalau kita bersama dengan orang tua aja kita nyaman, ya. Apalagi kita kalau pergi ke mall, ya mungkin sudah lama kita tidak ke mall, ya. Ya. Kalau diajak orang tua ayo ke mall, itu pasti nyaman. Karena apa? Wah, nanti ada makanan di situ, ada makanan, ada belanja dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak diajak, udah pergi aja kamu sendiri. Bagaimana kita bisa tenang masuk ke mall? Misalnya seperti itu. Yang kedua, ada tugas dari Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ingat, ini bukan harus kita datang ketemu orang lain, harus kita baptis dia, tidak. Itu harafiahnya, karena sudah ada tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Siapa yang membaptis, siapa yang berkhotbah, siapa yang mendengarkan khotbah, dan lain sebagainya. Tuhan telah memberikan talenta atau karunia atau tugas untuk setiap masing-masing kita. Oleh karena itu, terus bagaimana, Mang? Kalau dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, terus bagaimana kami? Kami kan masih pra remaja, bagaimana kami membaptis? Kami bukan pendeta. Adik-adik pra remaja, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah jadilah teladan bagi orang lain. Ya. Ketika kita membaptis atau ketika pendeta membaptis, itu berarti bahwa semua yang dibaptis itu menjadi masuk ke dalam kerajaan Allah. Secara teologi, itulah artinya.
dia yang dibaptis menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Tetapi secara semangat penginjilan, bahwa kita bisa berkhotbah atau kita bisa membaptis melalui kata-kata, melalui baptisan, tapi yang lebih baik atau lebih menyeluruh bagi orang lain untuk bisa melakukannya adalah jadilah teladan bagi orang lain. Menjadi contoh bagi orang lain dengan menyatakan secara tidak langsung dalam sikap dan perbuatan, dalam perkataan, ini loh Kristen. Ini loh kami orang Kristen, Yesus mengajarkan kepada kami supaya melakukan kasih, melakukan kebaikan. Ini loh kami orang Kristen, bahwa kami harus saling membantu, kami harus membantu orang lain. Ini loh kami Kristen, supaya kami ini harus dikatakan harus rajin belajar, harus rajin menunjukkan bahwa kami ini adalah orang yang beriman. Ini loh kami Kristen, kami harus hidup bersih dan harus hidup mau bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ini loh kami Kristen yang diajar Tuhan Yesus, bahwa kami selalu supaya kami bisa mampu tetap melakukan yang baik. Teladan. Sama seperti kalau kita orang Kristen ini tidak terlepas dari doa. Nah, setiap saat kita harus berdoa. Seperti dikatakan Minggu Rogat ini. Segala sesuatu yang kita lakukan doa. Apapun itu, bukan hanya sekedar makan. Banyak orang Kristen hanya makan aja berdoa. Tapi sebelum tidur, ya tidak semua. Ada banyak, tapi tidak semua. Nah, belum lagi ketika kita mau melakukan aktivitas, lakukanlah semuanya dengan doa. Ya, kita bisa menunjukkan bahwa kita Kristen. Ya, kalau adik-adik misalnya begini, nanti sekolah nantinya ketika dibuka, ketika di kantin misalnya begitu. Coba kalau kita makan apapun, misal bakso, miso, Indomie, ya coba berdoa. Tunjukkan bahwa kepada orang lain, saya Kristen. Kamu makan Indomie aja doa? Iya. Tuhan Yesus mengatakan selalu berdoa. Nah, oleh karena itu, jadikan semua bangsa muridku tetap bertahan pada imanmu dan tunjukkan imanmu kepada mereka. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang beriman. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, atau yang mempunyai Tuhan yang baik. Mempunyai Tuhan Yesus yang setia. Mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Mempunyai Tuhan Yesus yang mau menyertai, memberkati kita, dan selalu bersama dengan kita. Sehingga kita bisa melakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita, dan untuk orang lain. Nah, tetaplah berdoa agar doa itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk tetap menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadilah pra-remaja HKBP Sutoyo yang beriman, yang rajin berdoa, dan rajin melakukan yang baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu pagi ini. Terima kasih atas kesempatan ini kami bisa duduk di rumah kami masing-masing menikmati ibadah ini. Kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan walaupun secara virtual karena pandemi COVID-19 masih saja ada, kami percaya tidak mengurangi kebaikan Tuhan kepada kami. Oleh karena itu selidikilah hati kami Tuhan, supaya kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mampu dan bisa melakukan yang terbaik, bahwa kami berguna dan baik bagi orang lain. Karena Tuhan mengingatkan kami selalu dalam setiap firman yang kami dengar setiap minggu di HKBP Sutoyo melalui virtual ini. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami dan yang membenci kami juga. Berkati gerejamu dan bangsa kami Indonesia. Berkati juga setiap pelayanan di gerejamu HKBP Sutoyo. Kakak-kakak dan abang-abang, pendamping pra-remaja. Dan semua aktivitas yang sedang dan akan kami lakukan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa memberikan contoh teladan yang baik juga bagi orang lain, sehingga ketika kami melakukan yang baik,
mereka menjadi ingin ikut melakukan yang baik, sehingga kami bisa bersama dengan mereka, bersama-sama untuk melakukan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang menjadi kerinduan kami, khususnya pandemik COVID-19 ini, tolong bantu pemerintah kami supaya vaksinasi yang sedang berjalan bisa berhasil dengan baik. Dan tolong bantu Tuhan, karena kami dengar ada varian yang baru dari COVID-19 ini, yang sudah terjadi di India dan Afrika, dan menurut informasinya sudah ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya semuanya akan bisa kami lalui dan kami bisa hidup tanpa corona karena Tuhan menyertai kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, Engkau bersama dengan kami, dan kami yakin kebersamaan kami dengan Tuhan menjadi imunitas yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkatilah kami. Hapuskan dosa kami karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.